Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami dari kelompok pemerintahan daerah kelas C akan membahas tentang problematika hak asasi manusia dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Anggota kelompok kami ada Anandersah Sinaga, Orma Ezra, saya sendiri, Erik Peter, Satrio Bagus, dan Langga Wibutan. Nah, dalam presentasi ini ada daftar isinya, beberapanya adalah latar belakang, permasalahan, analisis, dan kesimpulan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk yang pertama saya akan menjelaskan mengenai latar belakang penelitian kami. Otonomi khusus merupakan kewenangan khusus yang diberikan pemerintah pusat kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat di daerahnya menurut gagasan daerah itu sendiri yang sesuai dengan hak dan ambisi masyarakat di daerah tersebut. Pengaturan mengenai otonomi khusus dapat ditemukan dalam pasal 18A ayat 1, pasal 18B ayat 1 dan 2 Undang-Undang Dasar 1945. Daerah Aceh sendiri memperoleh status otonomi khusus setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini ditetapkan untuk mengatur sehingga Provinsi Aceh berhak melaksanakan kewenangan dalam semua sektor publik, administrasi sipil, dan peradilan. Akan tetapi, ada 6 hal yang tidak termasuk dalam kewenangan yang diberikan, yakni bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, kekuasaan kehakiman, keamanan nasional, moneter dan fiskal, dan kebebasan beragama. Akan tetapi, sejak Undang-Undang Pemerintahan Aceh ditetapkan, kita masih dapat melihat bahwa pelaksanaannya belum berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Salah satunya mengenai masih adanya problematika HAM di Aceh semenjak diperolehnya kewenangan dan kekhususan. Secara khusus berfokus pada problematika HAM dalam penerapan syariat Islam di Aceh. Karena bila kita lihat dari dasar lahirnya Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini sendiri, yakni MOU Helsinki, dapat kita temukan mengenai bagaimana pemerintah Aceh ke depannya harus menjunjung tinggi HAM dan memberi perlindungan HAM terhadap masyarakat Aceh itu sendiri. Oleh karena itu, walaupun dikatakan Undang-Undang Pemerintahan Aceh ini memberikan kewenangan dan kekhususan bagi pemerintah Aceh untuk mengatur sendiri daerahnya, tetap saja tidak boleh melanggar hak asasi manusia dan dasar negara Indonesia itu sendiri. Boleh dilanjutkan oleh teman saya. Baik, dari latar belakang tersebut kami mengambil beberapa permasalahan yang pertama adalah apakah hukuman cambuk melanggar hak asasi manusia, dan yang kedua, bagaimanakah hubungan MOU Helsinki dengan hukuman ukubat yang diberlakukan oleh pemerintah Aceh. Boleh dilanjut oleh rekan saya. Oke, kita masuk dalam analisis. Yang pertama, dalam praktiknya, hukuman cambuk di Aceh yang merupakan produk hukum yang dikeluarkan oleh pemerintah Aceh melalui peraturan khusus yang bernama Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, yang pada sejatinya seperti peraturan daerah. Di sini timbul pertanyaan bahwa apakah hukuman cambuk melanggar hak asasi manusia. Dari penelitian yang ada, dijelaskan bahwa hukuman cambuk di Aceh tidak dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia atau HAM. Hal ini menimbulkan pro dan kontra dalam pengimplementasiannya, tapi pada pelaksanaannya, hukum cambuk di Aceh ini sudah sangat memperhatikan aspek keselamatan bagi terpidana cambuk, dan juga hukuman cambuk yang berlaku di Aceh sudah merujuk ke dalam sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Setelah berkaca dari sumber hukum Islam yaitu Al-Quran dan hadits Muhammad, maka diatur dengan formil melalui Kanun Aceh tersebut. Dari penegakan Kanun Aceh tersebut, jika dibandingkan oleh pidana yang hukumannya merupakan penjara, maka hukuman cambuk dikatakan lebih manusiawi karena mengurung terpidana dalam jangka waktu lama dapat membuat terpidana terampas haknya dalam memperoleh hidup. Sedangkan dalam hukuman cambuk, yang terpidana langsung dapat melakukan aktivitasnya kembali seperti sedia kala. Dan menurut Akanun Aceh, hukum cambuk juga dapat memberi pelajaran kepada masyarakat dan mencegah untuk tidak melakukan jarimah lagi. Namun tetap saja tuduhan negatif dari berbagai kalangan sampai penggiat HAM di Indonesia menuntut pemerintah Indonesia agar menghentikan hukuman cambuk yang ada di Aceh tersebut karena bertentangan dengan hak asasi manusia menurut konsep Barat. Memang ada beberapa perbedaan hak asasi manusia menurut konsep syariat Islam dengan konsep Barat. Akan tetapi tuduhan-tuduhan tersebut dapat dibantah dengan MOU Helsinki yang mengakomodir pemberlakuan hukum cambuk yang juga berasal dari syariat Islam. Syariat Islam di Aceh merupakan hasil konstruksi sosial dan keinginan rakyat Aceh
dan hanya diberlakukan bagi pemeluk agama Islam di Aceh, tidak untuk non-Islam dan Islam di luar Aceh. Hak untuk memeluk dan menjalankan agama tanpa larangan juga merupakan HAM. Oleh karena itu, tuntutan untuk mencabut hukum cambuk disebut tidak berdasar. Dalam pelaksanaannya juga, hukum cambuk sudah diperbolehkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan juga diperbolehkan oleh agama Islam. Jadi menurut pemerintah Aceh, tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa hukuman cambuk melanggar hak asasi manusia. Next. Diberlakukannya syariat Islam yang menimbulkan pro dan kontra di hadapan masyarakat ini sudah mendapatkan izin yang ditetapkan dalam 3 undang-undang, antara lain Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nangro Aceh Darussalam, dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Tentu dalam praktiknya, hukuman cambuk ini diberlakukan alasan pembenar maaf, seperti hukum pidana di Indonesia. Alasan pembenar dalam Kanun Aceh Nomor 6 2014 tentang hukum jinayat pasal 9 yang berbunyi, petugas yang sedang melaksanakan tugas atau perintah atasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tidak dikenakan hukuman. Jadi, selama perilaku yang dilakukan seseorang merupakan melaksanakan tugas atau perintah dan selama sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang tidak dapat dikenakan hukuman. Selanjutnya merupakan alasan maaf dalam pasal 10 hingga 14 dalam Kanun Aceh Nomor 6 2014 tentang hukum jinayat. Alasan maaf dalam hukum ini ditujukan untuk orang-orang yang diduga melakukan tindak pidana yang melanggar hukum jinayat, tetapi dia melakukan hal tersebut karena adanya paksaan, ancaman, perintah untuk melakukan hal-hal melanggar tersebut, sehingga berlaku alasan maaf bagi orang-orang tersebut dan terhindar dari hukuman. Jadi, dari pelaksanaannya, hukum cambuk ini tidak dapat dikatakan melanggar hak asasi manusia, karena dari segi legalitasnya sudah disahkan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia. Terlebih lagi, dalam mengimplementasikan Kanun Aceh ini juga sudah dilakukan tindakan preventif berupa alasan pembenar dan alasan pemaaf, serta juga ada syarat-syarat lain yang penjatuhan hukumannya seperti hukuman harus bersifat pribadi, harus ada dasarnya dan bersifat universal, sehingga hukuman cambuk atau hukuman yang berlaku dalam Kanun Aceh ditujukan hanya orang melakukan tindak pidana atau melanggar syariat Islam yang berlaku di wilayah Aceh dan tidak sembarang orang kena hukuman cambuk tersebut, atau dalam pelaksanaannya tidak ada main hakim sendiri. Next, mungkin bisa dilanjut oleh teman saya. Baik, terima kasih Onma. Kemudian Memorandum of Understanding atau yang bisa disebut dengan MOU merupakan salah satu bentuk perdamaian dalam hukum internasional. Sebagaimana dipertegas oleh Salim dan Wiwik Wahyuningsih bahwa MOU, Treaty, Agreement, Protocol, Convention, Charter, dan lain-lain sama dalam aplikasinya yang dilakukan berdasarkan kesepakatan oleh para pihak. Memorandum of Understanding atau MOU Helsinki merupakan sebuah perjanjian perdamaian antara pemerintahan Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang dilakukan di Helsinki pada tanggal 15 Agustus 2005. Perjanjian ini muncul sebagai bentuk jalan keluar dalam menyelesaikan konflik yang terjadi. Hasil dari perjanjian perdamaian ini adalah kesepakatan penting yang terkait langsung dengan Aceh dan menjadi cikal bakal terbentuknya Undang-Undang Pemerintahan Aceh. Pada perjanjian MOU Helsinki tersebut, pemerintah Republik Indonesia dan GAM menegaskan komitmen untuk menyelesaikan konflik dalam Aceh secara damai. Hal inilah yang menjadi awal dari suatu peraturan baru bagi Aceh yang merupakan otonomi khusus, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Salah satu kekhususan yang dimiliki oleh Provinsi Nangro Aceh Darussalam yang terdapat dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 adalah terdapat pengadilan syariat Islam yang dilaksanakan oleh sebuah mahkamah syariah yang terdiri dari Mahkamah Syariah Aceh sebagai pengadilan tingkat banding dan Mahkamah Syariah Kabupaten atau Kota sebagai pengadilan tingkat pertama. Mahkamah Syariah berwenang memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara yang meliputi bidang akwal asyasiah, hukum keluarga, muamalah, hukum perdata, dan jinayah atau hukum pidana yang didasarkan atas syariat Islam dengan hukum acara yang ditetapkan berdasarkan kanun. Salah satu dari peraturan tersebut menjadi kontroversi sampai saat ini, yaitu hukuman cambuk. Hukuman cambuk ini bisa terjadi jika melanggar ketentuan ikhtilat alias berduaan dengan seseorang yang bukan muhrim. Ini menjadi kontroversi karena timbul perdebatan antara tindakan ini melanggar HAM atau tidak.
Jadi MOU Helsinki merupakan awal timbulnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh. Peraturan ini menegaskan bahwa penyelesaian persoalan sosial kemasyarakatan diselesaikan oleh lembaga adat, melalui peradilan adat dan peraturan lainnya. Peraturan tersebut merupakan salah satu keputusan yang dimiliki oleh Nanggroe Aceh Darussalam sebagai otonomi khusus. Jadi kalian rekan saya. Baik, selanjutnya kesimpulan dari permasalahan dan analisis yang kelompok kami lakukan adalah otonomi khusus di Aceh dilakukan berdasarkan MOU Helsinki dan ditindaklanjuti dengan adanya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Terdapat pengaturan tentang kanun di dalam undang-undang tersebut. Dalam Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat diatur hukubat yang dijatuhkan dengan memperlakukan hukum cambuk. Lalu hukum cambuk ini menurut kelompok kami di kesimpulan ini tidak melanggar hak asasi manusia karena satu merupakan syariat Islam, sedangkan hukum kanun itu hanya berlaku bagi umat Islam di Aceh. Lalu yang kedua, diperbolehkan oleh Mahkamah Agung Indonesia dan memiliki dasar, yaitu MOU Helsinki, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006, dan Kanun Aceh sendiri Nomor 6 Tahun 2014. Lalu permasalahan yang kedua adalah hubungan MOU Helsinki dengan hukuman cambuk itu apa? Ya, MOU ini merupakan dasar dari dibentuknya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006. Lalu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 ini mengatur tentang ada yang diatur dan mengatur tentang kanun, dan salah satu kanunnya adalah Kanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 yang mengatur tentang hukum jinayat, yang mengatur tentang pemidanaan yang salah satu bentuknya adalah hukum cambuk. Boleh di next. Baik, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi, Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua.